Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Adiba Salsabila, Elsa Hoirunisa, Haris Amarul Haq, Raden Fajriani, Riyandi Tirtama, dan Nadia Oktaviani. Di sini kami akan menjelaskan mengenai isi dari buku yang berjudul Perencanaan dan Pengelolaan Event dan Festival. Ada dua tingkat perencanaan event yang relevan dengan penyelenggaraan suatu event. Yang pertama adalah perencanaan strategis, membahas gambaran besar yakni jangka panjang event dan strategi yang dibutuhkan untuk mencapai event. Yang kedua adalah perencanaan operasional, membahas langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menerapkan strategi. Nah, selanjutnya di sini ada gambar bagan proses perencanaan event. Yang pertama adalah tentukan pernyataan visi dan misi. Pernyataan visi menggambarkan sasaran jangka panjang dari festival atau event. Pernyataan misi, pernyataan ini menunjukkan bagaimana suatu festival atau event akan bergerak ke arah visinya, lebih ke langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedua adalah identifikasi sasaran dan tujuan. Kita harus mengidentifikasi sasaran, siapa yang akan kita tuju, dan apa tujuan diselenggarakannya event ini. Yang ketiga, lakukan analisa situasi. Nah, kita di sini harus menganalisa situasi kondisi event tersebut, misalkan seperti tempat untuk event. Nah, kita harus analisa bagaimana situasi di sana cocok tidak tempatnya, apakah strategis. Yang keempat, susun strategi. Nah, yang tidak kalah penting di sini adalah kita harus menyusun strategi, membuat perencanaan bagaimana event itu dapat terlaksana dengan baik agar event tersebut berjalan dengan sukses. Yang kelima adalah membuat rencana operasional. Membuat perencanaan langkah-langkah yang harus dilakukan, apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai event tersebut. Lalu ada buat sistem pengawasan. Sistem pengawasan di sini tujuannya untuk memantau atau mengawasi proses berjalannya event. Yang terakhir adalah evaluasi. Kita harus mengevaluasi, melihat bagaimana proses event ini, apa yang kurang, dan sudah berapa persen event ini dapat terlaksana. Strategi. Dalam menyelenggarakan sebuah event, strategi merupakan hal yang penting. Strategi harus disusun untuk mencapai tujuan festival atau event. Ada 3 strategi umum yang dapat digunakan bergantung pada situasi event. Ketiganya adalah yang pertama, pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan situasi event di mana event baru menjalani masa pertumbuhan sebelum mencapai tingkat yang optimal. Situasi ini melibatkan pertumbuhan dalam jumlah dan skala kegiatan yang diselenggarakan. Sebagai I.O. memiliki opsi dalam situasi ini untuk memperluas daya tarik populer dari program, memperbesar dasar pemasukan, dan meningkatkan promosi. Yang kedua, konsolidasi. Situasi ini di mana event telah mencapai ukuran optimalnya atau mencapai target. Adapun opsi-opsi strategis bagi I.O. dalam situasi ini misalnya peningkatan mutu event, membatasi penjualan tiket dan pemasaran. Yang ketiga, pengurangan. Dalam situasi ini, event sudah kehilangan fokus dari visi dan tujuan awalnya. Karena dalam situasi ini, I.O. dengan sadar mengurangi skala suatu event dan programnya. Opsi yang tersedia bagi I.O. dalam situasi ini adalah memfokuskan kembali kegiatan promosi kehadiran yang lebih kecil dan mengurangi program event. Rencana operasional. Menentukan strategi yang akan digunakan akan menghasilkan juga rencana operasional untuk event, meliputi rencana keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, penggalangan dana, pemrograman, papan petunjuk, pergelaran, logistik, pengelolaan penonton, transportasi, keselamatan, serta komunikasi lokasi. Apakah itu pengelolaan proyek? Suatu proyek adalah suatu usaha satu waktu yang telah menentukan tanggal permulaan dan penyelesaiannya. Sebuah festival misalnya dapat dianggap sebagai suatu proyek, meskipun banyak festival yang setiap tahunnya diulang. Lalu, ruang lingkup. Ruang lingkup mencakup penentuan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan suatu event dan pekerjaan yang dibutuhkan untuk memadukan unsur-unsur inti untuk menyelenggarakan suatu event. Alat yang dapat digunakan untuk tujuan ini adalah Work Breakdown Structure, WBS. WBS mengharuskan event manager mengidentifikasi tugas-tugas dasar yang penting bagi pelaksanaan suatu event dan bila dibutuhkan membagi lebih jauh tugas ini menjadi kegiatan-kegiatan spesifik. Lalu penjadwalan tugas. Setelah WBS selesai dan tanggung jawab dilimpahkan, pertanyaannya berikutnya yang harus dijawab berkaitan dengan waktu ketika beragam tugas yang teridentifikasi harus diselesaikan pada tanggal yang sudah dijadwalkan.
Alat pengelolaan proyek yang dapat membantu event manager menyiapkan urutan tugas adalah jadwal, grafik, dan lembar pelaksanaan event. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang jadwal. Jadwal itu sebenarnya sederhana. Kita tuh hanya harus membuat list tentang apa aja tugas yang harus dikerjakan. Lalu kedua, kita hitung kira-kira berapa lama nih tugas ini selesai. Nah, selanjutnya kita tinggal perkirakan apakah tugas ini berkaitan dengan tugas yang lainnya. Sehingga dengan begitu kita bisa membuat urutan tugas sesuai dengan urutan logis grafik Gantt. Nah, grafik Gantt ini adalah sebuah grafik yang merupakan jadwal juga. Grafik Gantt ini tapi bisa jadi alat untuk kita berkomunikasi buat agar orang-orang itu tahu memahami gitu lebih baik apa yang dibutuhkan dan kapan tugas harus diselesaikan gitu. Selanjutnya ada lembar pelaksanaan event atau yang biasa kita kenal sebagai rundown. Nah, lembar pelaksanaan event ini kita gunakan pada hari H. Ini adalah untuk patokan agar waktu yang kita gunakan untuk suatu tugas atau suatu rundown itu tidak terlalu ngaret ataupun terlalu cepat. Nah, selanjutnya ada pembahasan tentang pembiayaan. Pembiayaan di sini sebenarnya kalau dalam event itu kita biasa kenal sebagai RAB atau rincian anggaran biaya. Nah, dalam rincian anggaran biaya ini terdapat semua data akan pengeluaran yang harus kita keluarkan untuk event tersebut, baik pra acara, baik pada saat acara ataupun sesudahnya. Selanjutnya ada menggelar sebuah event. Pergelaran adalah proses koordinasi unsur-unsur dari event yang umumnya berkaitan dengan pertunjukan. Kemudian ada unsur-unsur pergelaran. Event dibuat dan digelar pada waktu real time. Dengan mengingat sifat sangat terlihatnya aspek dari event yang didukung oleh pergelaran, misalnya pertunjukan, sebuah kesalahan di bidang ini dapat dengan mudah merusak persepsi penonton event Anda. Mempertimbangkan dengan baik unsur-unsur pergelaran karenanya menjadi aspek penting dari pekerjaan seorang event manager. Unsur-unsur pergelaran antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada sound system. Untuk menentukan sound system apa yang akan digunakan, kita harus memperhatikan faktor-faktor seperti ukuran auditoriumnya, jumlah penontonnya, eventnya indoor atau outdoor, suara bising dari penonton, noise bising dari kegiatan-kegiatan lain. Selain itu, kita juga harus memperhatikan seperti tata letak peralatannya, kebutuhan listriknya, penyediaan waktu untuk soundcheck, masalah keselamatan misalnya penggunaan kabel di musim hujan, penempatan speaker yang sesuai, sistem daya cadang jika terjadi gangguan listrik. Jadi sound ini merupakan kebutuhan yang cukup kompleks. Jika sekarang sudah banyak event manager yang mempekerjakan sound engineer untuk memastikan bahwa mutu sound pada event mereka bermutu dengan baik. Selanjutnya ada lighting. Lighting menjalankan dua fungsi utama pada event, memungkinkan penonton bergerak dengan bebas dan dengan aman di tempat atau lokasi event, dan membantu menciptakan suasana hati dan nuansa yang tepat. Selanjutnya audiovisual. Jika kita perlu menentukan dengan tepat fungsi dari teknologi audiovisual yang akan dijalankan dalam event kita, setelah ini ditentukan, kita harus mengidentifikasi peralatan yang akan menjalankan fungsi ini. Peralatan tersebut tergantung kepada eventnya, meliputi komputer, proyektor data, proyektor slide, layar proyektor, pemutaran DVD, proyektor video, pemutar CD, dan mikrofon. Selanjutnya audiovisual. Jika kita perlu menentukan dengan tepat fungsi dari teknologi audiovisual yang akan dijalankan dalam event kita, setelah ini ditentukan, kita harus mengidentifikasi peralatan yang akan menjalankan fungsi ini. Peralatan tersebut tergantung kepada eventnya, meliputi komputer, proyektor data, proyektor slide, layar proyektor, pemutaran DVD, proyektor video, pemutar CD, dan mikrofon. Kemudian ada dekorasi. Dekorasi ini berfungsi untuk memberi event nuansa atau tema yang diinginkan yang harus dikaitkan kembali dengan tujuan event. Sebelum mendekorasi venue atau lokasi, seorang event manager harus menentukan jika ada keterbatasan berkaitan dengan penggunaan dekorasi dan prop seperti ruang yang terbatas untuk mengikat dan menggantung. Pemilihan prop harus dilakukan dengan mengingat venue tertentu dan jika ada fasilitas untuk menggantungkan yang memadai, dekorasi yang berdiri sendiri dapat dipertimbangkan. Prop dan dekorasi dapat dibuat, dipinjam, atau disewa.
Dimungkinkan bagi festival dan event outdoor untuk bekerja sama dengan kelompok-kelompok masyarakat untuk membuat prop dan dekorasi. Yang terakhir yaitu set atau panggung. Jenis panggung yang dibutuhkan berkaitan langsung dengan tujuannya dan kebutuhan dari performer dan penonton. Akan sangat membantu jika membuat rencana panggung atau peta panggung. Dengan mengingat bahwa panggung adalah pusat kegiatan dalam banyak event, panggung juga dapat menjadi tempat di mana sejumlah kecelakaan terjadi. Untuk meminimalisir risiko kecelakaan, Anda harus memastikan bahwa panggung dibangun dengan benar. Kemudian sediakan lighting yang jelas. Kemudian amankan dan tandai anak tangga. Amankan juga kabel listrik. Tempatkan peralatan darurat dan P3K. Kemudian tempatkan kotak dan peralatan yang tidak digunakan di area penyimpanan yang ditentukan. Selanjutnya ada event budgeting atau penganggaran event. Langkah pertama dari proses budgeting adalah melakukan riset. Riset berguna untuk mengidentifikasi biaya, sumber pendapatan, dan penempatan nilai finansial. Jika sebelumnya sudah pernah menjalankan sebuah event, maka sebagian besar informasi anggaran telah tersedia detailnya. Kita hanya perlu mengubah sedikit sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Namun, jika ini merupakan event pertama kalinya, maka kita dapat menghubungi organizer dari event sejenis untuk membagikan pengalamannya. Terdapat dua jenis biaya dalam budgeting, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap merupakan biaya yang tidak akan berubah akibat kehadiran. Umumnya mencakup biaya yang sangat besar yang dikeluarkan sebelum event berlangsung. Contohnya yaitu sewa gedung. Yang kedua ada biaya variabel yang merupakan biaya bervariasi yang berkaitan langsung dengan jumlah hadirin. Contohnya yaitu gala dinner. Jumlah orang yang hadir akan langsung menentukan jumlah makanan yang dibutuhkan. Biaya keseluruhan yaitu biaya tetap ditambah biaya variabel. Para event organizer harus memperkirakan pemasukan agar dapat menentukan titik balik modal. Pemasukan dapat diperoleh melalui hibah, sponsorship, in-kind of support atau barter, serta penjualan tiket masuk. Jika titik pemasukan sudah setara dengan biaya keseluruhan, maka posisi ini disebut sebagai break-even point. Lalu, bagaimana cara menetapkan tingkat anggaran yang sesuai? Yang pertama ada penetapan dan persetujuan anggaran. Di sini kita dapat memperkirakan pengeluaran selama tahap persiapan, serta jumlah pemasukan yang akan diterima. Hal ini berfungsi untuk menghindari potensi masalah cash flow. Jika dalam proses ini teridentifikasi masalah cash flow, maka kita harus menyiasatinya dengan bernegosiasi untuk memperpanjang masa pembayaran atau berusaha meyakinkan sponsor agar dapat mencairkan dananya lebih awal. Yang kedua ada pemantauan anggaran. Rencana keuangan bisa saja menjadi gagal jika tidak dipantau secara ketat. Panitia bertanggung jawab penuh atas tugas-tugas tertentu terkait pernyataan pemasukan serta pengeluaran. Pernyataan ini harus menyertakan transparansi dan alokasi biaya dari awal persiapan hingga berlangsungnya event. Yang terakhir yaitu pengkajian ulang anggaran. Anggaran pasca event memungkinkan para organizer melihat biaya apa yang terlampaui, area mana yang menimbulkan underspending, dan bagaimana sumber pemasukan diproyeksikan. Beragam informasi yang kita dapat dari 3 tahapan ini dapat digunakan untuk membuat proyeksi anggaran masa depan agar lebih terstruktur sesuai dengan pendapatan yang diterima. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.